Apakah Yudas berjasa dalam karya penebusan dosa? Saudara, sebagian orang mengatakan bahwa Yudas Iskariot berjasa dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus dan manusia. Apakah benar? Menurut mereka, tanpa adanya Yudas, tidak akan ada karya penyelamatan, sehingga mereka menyimpulkan bahwa Yudas tidak berdosa. Mari kita simak baik-baik. Apakah Yudas berjasa dalam karya penyelamatan umat manusia? Saudara, pertanyaan apakah Yudas berjasa dalam karya penebusan dosa akan saya jawab hari ini lewat video ini. Memang mengandung kedalaman satu teologis yang begitu menarik untuk kita bahas dan kita renungkan bersama-sama. Di Matius 26 ayat 24 dikatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Saudara bisa bayangkan, bisa lihat sendiri betapa keras ayat firman Tuhan ini. Dan ini adalah pesan yang Yesus sampaikan sebelum perjamuan makan malam. Nah, untuk mengatakan bahwa Yudas berjasa dalam karya penyelamatan Tuhan, hampir sama saja dengan mengatakan bahwa setan yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa juga berjasa dong. Tentu saja kita tidak bisa menerima dan kita tentu tidak bisa berkata bahwa tanpa Yudas tidak akan ada keselamatan. Karena Tuhan juga bisa menggunakan cara yang lain. Dalam artian, tanpa pengkhianatan Yudas, orang Farisi juga tetap punya cara untuk menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuhnya, seperti yang diceritakan di dalam Injil. Yudas Iskariot dikenal sebagai murid Yesus yang mengkhianati Yesus dengan mencium Yesus dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala. Tindakan ini menjadi pemicu rangkaian peristiwa penyaliban Yesus, bagian penting dari karya penebusan dosa umat manusia. Namun, apakah berarti Yudas berjasa? Dalam kacamata manusia, kita bisa saja berkata bahwa tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus mungkin tidak akan disalib. Tapi dalam rencana Allah yang kekal, penebusan melalui salib sudah ditetapkan jauh sebelum dunia dijadikan. Lihat 1 Petrus 1 ayat 20. Dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Pertanyaannya, apakah Yudas berjasa dalam karya penebusan dosa? Jawabannya, jelas tidak. Saudara, Allah tidak bergantung pada dosa manusia untuk menggenapi kehendaknya. Tetapi Allah bisa menggunakannya tanpa melanggar kekudusannya. Yudas bukanlah pahlawan dalam kisah salib. Yudas bukan berjasa, melainkan menjadi peringatan bahwa seseorang bisa sangat dekat dengan Yesus secara fisik, tetapi tetap jauh darinya secara rohani. Tindakan Yudas adalah penggenapan nubuat, tetapi ia tetap bertanggung jawab atas keputusannya. Hati-hati saudara, alih-alih mengagumi Yudas, kita seharusnya merenungkan hati kita sendiri. Apakah kita hanya mengikut Yesus secara lahiriah, namun menyimpan niat dan agenda pribadi? Ingat, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi alatnya, bukan dengan cara yang jahat, tetapi dengan ketaatan dan kasih. Berdoalah agar Tuhan Yesus jauhkan kita dari hati yang munafik dan pengkhianat. Biarlah hidup kita sungguh-sungguh menjadi alat kasih dan kebenarannya. Biarlah Tuhan memakai saudara dan saya dalam rencana penebusannya. Bukan dengan cara Yudas, tetapi seperti murid-murid yang setia. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.